ketika sudah tidak paham materi yang mau dipraktekkan, apa yang terjadi? Kegagalan akan menanti. Seperti itu. Jadi, yang pertama tadi percaya diri, yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara belajar ilmu hipnotis secara cepat dan secara aman. Nah, untuk belajar ilmu hipnotis, itu sejatinya yang dibutuhkan yang pertama adalah percaya diri. Nah, ketika teman-teman tidak percaya diri, tentunya bagaimana cara mempengaruhinya? Nah, oleh karena itu, siapkan mental agar kita percaya diri. Nah, dalam pelatihan saya, itu setiap peserta saya lakukan pemrograman. Tujuannya apa? Biar peserta menjadi percaya diri dan terbebas dari mental block yang ada di dalam dirinya. Karena belajar ilmu hipnotis, yang dibutuhkan pertama adalah kepercayaan diri. Ketika teman-teman tidak percaya diri, maka energinya itu sangat rendah sekali. Ketika seseorang tidak percaya diri, maka sejatinya energinya mendekati kematian. Ini sesuai riset ya, ada bukti ilmiah tentang itu. Tentang kaitannya kekuatan batin atau zona energi, istilahnya adalah vibrasi, getaran batin. Ketika kita percaya diri, yakin, ikhlas, maka getaran batin kita itu sangat kuat. Sehingga ketika kita melakukan ilmu hipnotis, menghipnotis seseorang, maka getaran ini akan sangat mempengaruhinya dan sangat bisa menjebol mental block seseorang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman juga wajib memahami tentang pola dan struktur dan ikuti aturan main. Nah, kebanyakan orang gagal ketika melakukan ilmu hipnotis, mereka itu tidak memahami polanya, tidak mengerti prosedurnya. Karena banyak orang yang sudah ikut pelatihan dan belajar di tempat saya, ketika saya tanya, pola apa yang diajarkan dan bagaimana strukturnya, mereka tidak mengerti. Nah, ketika mereka tidak mengerti, otomatis sejatinya dia tidak paham materi yang mau dipraktikkan. Nah, ketika sudah tidak paham materi yang mau dipraktikkan, apa yang terjadi? Kegagalan akan menanti. Seperti itu. Jadi, yang pertama tadi percaya diri, yang kedua adalah paham dan ikuti aturan mainnya. Jadi pahami prosedurnya, polanya seperti apa, tahapannya seperti apa. Jadi karena hipnotis ini merupakan ilmu yang sangat ilmiah ya, sangat logis, yang sangat masuk akal. Karena menggunakan pola pendekatan cara kerja pikiran. Jadi ketika teman-teman melakukan ilmu hipnotis ternyata kok banyak gagalnya, atau ketika sudah belajar di mana-mana nggak bisa mempraktekannya. Kenapa? Karena teman-teman nggak ngerti polanya, nggak ngerti strukturnya. Ketika sudah nggak ngerti, gimana mau berhasil? Padahal ilmu hipnotis ini mudah sekali ya untuk diterapkan. Asal satu, ikuti aturan mainnya. Nah, dalam pelatihan saya, aturan main ini saya jelaskan secara gamblang ya. Apa itu hipnoterapi, apa itu hipnotis. Nah, ini merupakan keilmuan yang berbeda teman-teman. Jadi teman-teman apabila mau belajar ilmu hipnotis seperti layaknya di TV, nah semuanya itu sudah saya jelaskan di pelatihan Master Hipnotis. Nah, Master Hipnotis nanti teman-teman akan belajar bagaimana kunci rahasia, bagaimana cara melakukan ilmu hipnotis secara benar dan secara tepat. Dan akan dijelaskan konsep dan teori kuncinya. Nah, kebanyakan ketika orang ikut pelatihan, dia nggak ngerti teori kuncinya ini. Rata-rata ya, orang yang ikut pelatihan di tempat saya, yang sudah ikut pelatihan, saya tanya, materinya apa mas yang diajarkan? Mereka suruh baca modul, suruh ini, seperti itu. Ya nggak apa-apa baca modul, tapi minimal harus dijelaskan tentang konsep dan kuncinya, bagaimana cara melakukan ilmu hipnotis, seperti itu. Nah, ketika sudah memahami itu, maka seseorang bisa melakukan namanya ilmu hipnotis. Itu tentang prosedur dan aturan mainnya. Terus yang ketiga, ingat hipnotis itu merupakan seni komunikasi. Terutama hipnotis modern ya. Kalau hipnotis energi, komunikasinya sangat sedikit ya.
meskipun ada tapi dia sedikit dan lebih ke bahasa nonverbal dan pola bahasa energi. Tapi kalau hipnotis modern itu murni menggunakan seni komunikasi, berbicara seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya biar berbicara kita lancar? Tentunya perlu dilatih. Karena hipnotis ini merupakan skill ya, atau keahlian. Oleh karena itu, sebelum melakukannya, kita wajib lancar berbicara. Lancar kata-kata apa yang mau diucapkan. Jadi, nggak boleh kayak seperti itu, nggak boleh ya, sahabat. Jadi, teman-teman atau sahabat semuanya, ketika belajar ilmu hipnotis, wajib melakukan itu. Hafal kalimatnya. Hafalnya apa? Harus di luar kepala. Dan paham aturan kuncinya. Nah, kebanyakan orang-orang yang gagal belajar ilmu hipnotis, mereka itu menghafalkan kalimatnya. Kalimat kata-katanya dia suruh menghafalkan dan sebagainya. Apa yang terjadi? Kata-katanya atau ketika ngomong dia kaku atau kagok. Sehingga tidak natural. Tapi kalau di tempat saya, itu para sahabat atau para alumni dari Padepokan Ilmu Hipnotis, mereka saya ajarkan bagaimana cara menghipnotis dengan bahasa sehari-hari. Jadi tidak kaku seperti itu. Ada polanya, ada kuncinya. Sehingga para alumni mudah sekali mempraktekannya. Seperti yang sudah saya upload dalam video saya. Yang keempat, teman-teman harus bisa membedakan mana itu hipnoterapi untuk tayangan, untuk entertain, atau untuk hiburan. Itu ada polanya khusus juga. Mana untuk hipnoterapi. Itu ada semuanya. Ketika teman-teman melanggar aturan tersebut, maka teman-teman bisa dipastikan akan gagal. Kenapa kok gagal? Tidak mengikuti aturan mainnya. Setiap keilmuan, setiap mau melakukan sesuatu, itu semuanya ada polanya dan ada tata caranya. Nah, alhamdulillah alumni dari Padepokan Ilmu Hipnotis semuanya bisa mempraktekannya dengan mudah. Karena apa? Karena memahami pola dan strukturnya dan aturan mainnya. Oke? Seperti itu teman-teman semuanya dan sahabat dimanapun berada. Semoga edukasi ini dan tip dari saya ini bermanfaat untuk sahabat semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa. Hari ini kita kirim paket ke luar pulau, yaitu pelatihan ilmu daya batin, resya hipnotis nonverbal atau ilmu gendam, advance hipnoterapi, dan quantum magnet rezeki. Nah, ini aplikasi kekuatan pikiran bawah sadar untuk keajaiban, keberuntungan, dan rasa syukur, dan mengakses kesadaran tertinggi. Nah, bagi siapapun yang ingin belajar, silahkan. Terima kasih.